Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama, kita bersyukur Allah masih berikan kita nikmat iman dan hidayah. Allah masih berikan kita nikmat sehat walafiat. Maka yang pertama sebagai syukur kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Semoga dengan alhamdulillah dan kita bersolawat kepada Rasulullah, kita yang hadir pada pagi hari ini Allah berkahi, Allah mudahkan kita untuk menerima ilmu. Kita awali dengan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah Al-Fatihah kita yang hadir pada pagi ini Allah mudahkan kita untuk menerima ilmu, dan kita berharap semoga ilmu yang kita dapatkan pagi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jumlah surat dalam Quran ada 114 surat. 114 surat. Ada surat dalam Quran nomor urutnya 79. Nama surat nomor urut ke-79 itu diabadikan dalam Quran. Nama suratnya adalah An-Nazi'at. An-Nazi'at itu artinya adalah malaikat pencabut nyawa. Jadi begitu pentingnya Bapak Ibu malaikat pencabut nyawa ini sampai namanya tertulis dan diabadikan dalam apa? Quran, yaitu di surat nomor yang ke-79. Nah, kita bahas dua ayat. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Angkat suaranya ya, ikuti saya. Meskipun bacaan Quran saya dan barangkali kita tidak sebagus imam, tapi yang jelas kita cari barokah dari bacaan Quran ya. Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama ya. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. Di ayat
pertama, Allah mengawali ayat ini dengan huruf waw. Kalau saya bilangnya waw, kalau anak saya bilangnya waw. Waw di sini itu artinya ada dua. Pertama, waw lil wasol, artinya sambung. Apa tadi artinya? Sambung. Makanya diartikan dengan sebutan dan, karena berarti apa tadi? Sambung. Tapi ada huruf wawu berarti bukan dan, berarti lil qasam, yaitu sumpah. Makanya kalau kita bersumpah demi Allah itu diawali dengan huruf apa? Waw. Jadinya wallahi. Benar ya? Wallahi. Jangan mainkan sumpah. Itu kalau melanggar dengan sengaja dia harus bayar kafaroh. Yaitu jika dia mengatakan demi Allah, dia berjanji ternyata tidak dikerjakan, dilanggar, berarti dia harus membayar apa tadi namanya? Kafaroh. Pertama, memberi makan 10 orang miskin. Kedua, memberikan pakaian 10 orang miskin. Atau ketiga, bebaskan budak. Dan yang keempat, baru puasa 3 hari berturut-turut. Nah, Allah bersumpah, berarti di sini terjemahannya bukan dan. Waw di sini terjemahannya adalah demi. Berarti Allah bersumpah. Secara logika kok Allah bersumpah, dan yang Allah jadikan sumpah adalah makhluknya. Masa pencipta bersumpah demi makhluknya? Maka di sini ulama tafsir menyatakan sesuatu yang Allah jadikan sumpah, maka sesuatu itu luar biasa. Saya ulangin, tidak lihat Quran dan handphone sejenak, sama-sama ya. Sesuatu yang Allah jadikan apa tadi? Sumpah, maka sesuatu itu sungguh apa? Luar biasa, istimewa. Nah, Allah jadikan sumpah di ayat ini adalah malaikat pencabut nyawa. Berarti 2 malaikat pencabut nyawa ini sungguh sangat apa? Luar biasa. Makanya Allah jadikan sebagai apa dalam Quran tadi? Sumpah. Bagaimana malaikat pencabut nyawa manusia? Ada 2. Pertama, wan nazi'ati gharqa. Ada manusia yang dicabut nyawanya dengan cara keras. Kedua, wan nasyitati nashta. Ada yang dicabut nyawanya dengan apa? Lemah lembut. Baik, handphonenya ditaruh dulu. Tolong jawab pertanyaan saya. Bapak Ibu kalau ditanya pilih mana? Dicabut nyawanya dengan keras atau lemah lembut? Semua kalau saya tanya inginnya dicabutnya dengan cara apa? Lemah lembut. Ini doa ya. Apalagi kita selesai sholat subuh di waktu pagi sedang menghadiri majelis di taman surga. Saya tanya sekali lagi, ingin dicabutnya keras atau lemah lembut? Nah, sekarang begini, kita inginnya meninggal dunia nanti membawa dosa atau sudah tidak ada dosa? Tidak berdosa. Kita berharap kita meninggal tidak membawa apa tadi? Dosa.
Berarti tidak membawa dosa, kita meninggal penuh dengan ampunan. Ampunan itu namanya adalah maghfirah. Doa yang selalu kita panjatkan meskipun ini bukan dari hadis, tapi kalau dibaca selesai sholat silakan aja 10 doa. Tolong cari, ada enggak kata maghfirah, ampunan setelah mati? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Ini wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina wan najata wal afwa. Nomor 7 wa maghfiratan ba'dal, berarti meninggal dunia penuh dengan apa Bapak Ibu? Ampunan, berarti meninggal dunia tidak membawa apa? Dosa. Sekarang fokus ke depan dulu. Fokus ya. Kalau kita ingin meninggal penuh dengan ampunan, berarti dosa kita diampuni oleh Allah di mana? Saya ulangin ya. Ya Allah, mudahkan jamaah menerima ilmu. Saya ulangin ya. Kalau kita ingin meninggal dunia penuh dengan ampunan, berarti dosa kita diampuni. Ya, dibagikan dulu deh. Ya, dibagikan dulu. Silakan. Apa nanti dulu kali ya? Nanti dulu kali ya. Nanti dulu ya. Mas, saya minta tolong bagiinnya nanti dulu kali, gimana? Setelah pengajian atau bagikan dulu, silakan. Nggak apa-apa. Nanti dulu ya. Biar fokus dulu ya. Sampai mana tuh lupa lagi. Nah, kalau kita meninggal dunia penuh dengan apa tadi? Ampunan, berarti dosa kita dibersihkan di mana? Ini sepakat di dunia. Nah, bersihnya dosa kita di dunia berarti yang menghapuskan adalah Allah. Sekarang saya tanya, bisa nggak ngatur Allah? Allah kita atur, bisa nggak? Nggak. Kalau ngatur Ustadz kajian jam 10 di Cibubur, usahakan sebelum jam 10 sudah di tempat ya Ustadz. Bisa nggak? Tapi kalau ngatur Allah nggak bisa. Allah kita ingin meninggal penuh dengan ampunan, dan Allah bersihkan dosa kita di dunia. Berarti kalau begitu Allah bersihkan dosa kita sesuai kehendaknya, sesuai maunya. Benar enggak? Ada yang diampuni dosa dengan ujian, ada yang diampuni dosa dengan musibah, ada yang diampuni dosa dengan penyakit, dan ada yang diampuni dosa dengan kerasnya sakaratul maut. Maka derita yang dialami oleh orang beriman ketika sedang sekarat sebenarnya tanpa dia sadari itu adalah, saya ulangi, maka derita yang dialami bagi orang yang beriman ketika sedang sekarat atau sakitnya sakaratul maut yang dialami oleh orang beriman ketika sedang sekarat tanpa dia sadari sebenarnya itu adalah penghapus dosa. Mana dalilnya? Ada hadisnya sahih, rawahu Imam Muslim. Sama-sama ya, ikuti saya. Qala Rasulullah. Yuk. Nah, ini meninggalnya orang beriman. Innal mu'mina la ya'malul hasanah la ya'malus sayyi'ah
fayushaddadu lahu indal mauti. Orang beriman pernah berbuat dosa, dan kita semua pasti pernah berbuat apa? Dosa. Ustadz, ada enggak dosanya? Enggak, jangan bilang banyak, ada aja. Ada enggak? Ada, benar ya? Nah, apa yang terjadi? Fayushaddadu lahu indal mauti, maka dikeraskannya sakaratul maut. Kenapa dikeraskan sakaratul maut? Untuk membersihkan dosa-dosanya. Makanya sakitnya orang beriman ketika sedang sekarat, tujuannya adalah menghapuskan apa? Dosa. Sini yuk. Mautul mu'min bi'arokil jabin. Meninggal dunianya orang beriman, ini apa? Apa ini? Kalau alis ini kening sampai jidat. Meninggal dunia orang beriman, jidat atau keningnya mengeluarkan keringat. Sahih. Maka ketika orang yang sedang sekarat, kita pegang tuh keningnya, keringat. Kenapa orang meninggal dunia berkeringat? Menahan sakitnya sakaratul maut sampai berkeringat. Tapi tujuannya menghapuskan dosa. Sebaliknya, wa innal kafira la ya'malul hasanah. Orang kafir pernah berbuat baik. Orang kafir pernah berbuat. Ada enggak non muslim tapi hatinya baik? Ada enggak non muslim tapi rajin sedekah? Maka Allah berikan kemudahan ketika sedang sekarat. Tujuannya membalas kebaikan, tapi meninggal dunia membawa dosa. Jelas ya? Sekarang ke tangan saya dulu. Ini orang beriman, ini orang kafir. Orang beriman dikeraskan tujuannya menghapus dosa, menghadap Allah penuh ampunan. Orang kafir dilemah lembutkan tujuannya membalas kebaikan, meninggal dunia penuh dengan dosa. Jelas enggak? Saya ulangin sekali lagi. Ini apa? Ini ya, nggak boleh begitu sama Ustadz Kualat nantinya. Ini orang beriman, bener ya? Ini orang apa? Orang beriman dikeraskan. Kenapa dikeraskan? Menghapus dosa, meninggal dunia penuh ampunan. Ini orang kafir, Allah lemah lembutkan, tujuannya Allah balas kebaikan, meninggal dunia penuh dengan. Maka apabila tetangga keluarga meninggal dunia dan dia non muslim, kok mudah sekali rohnya keluar, bisa jadi Allah balas kebaikannya semasa hidup di dunia, tapi meninggal tidak bawa kebaikan. Kenapa orang yang rajin ibadah kok meninggalnya keras? Allah ingin menghapuskan dosa, berarti Allah sayang sama dia, dosanya enggak mau dibalas di akhirat. Jadi kalau begitu pilih mana? Nanti lagi sekarat dicabutnya keras atau lemah lembut? Sama-sama ini doa loh. Pilih mana dicabutnya, keras atau lemah lembut? Maka jawaban yang paling pas, serahkan semua kepada Allah. Yuk bareng-bareng, pilih mana, keras atau lemah lembut ketika sedang sekarat? Jawabannya terserah Allah. Terusin ya. Suratnya ke-8. Suratnya ke-8 ayatnya 50. Suratnya ke berapa tadi? Ke-8 ayatnya berapa? 50. Yuk, sekarang fokus ke depan dulu, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk.
walau taro idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu. Stop sini. Dan sekiranya engkau wahai Muhammad melihat bagaimana malaikat mencabut nyawa orang yang kafir. Orang yang apa? Kafir. Kafir itu artinya tutup, tertutup. Dalam Quran mereka yang selain beragama Islam disebut apa? Kafir. Maka mereka di luar keyakinan kita di sana kalau disebut kafir yang memang itu sebutan dalam Quran. Qul ya ayyuhal kafirun, tapi dalam Quran disebutnya kafir bukan non muslim. Non muslim hanya melenturkan. Bagaimana proses nyawa orang kafir dicabut? Al-Quran mengatakan proses dicabutnya nyawa orang kafir oleh para malaikat dengan cara, ikuti saya, yadribuna, lagi pakai do, yadribuna, maka dicabutnya dengan cara dipukul. Ada manusia yang keluar ruhnya atau rohnya sama, ruh dan roh sama. Ada manusia yang keluar ruh atau rohnya, ada yang dengan cara malaikat mencabutnya dengan cara diapakan? Pukul. Sekarang saya tanya, lebih keras mana? Pukulan malaikat atau pukulan saya? Belum pernah. Enggak, saya bilang kira-kira aja. Kira-kira menurut Bapak Ibu lebih keras mana? Pukulan malaikat atau pukulan ustadz? Tahu dari mana? Kira-kira gitu ya. Nah, sini semuanya. Asyraful malaikah Jibril. Malaikat yang paling mulia adalah Jibril. Dan malaikat yang paling mulia setelah malaikat Jibril yang ikut perang Badar. Perang Badar pertama 1000, tambah 2000 jadi 3000, tambah 2000 jadi 5000. Jadi berapa? 5000. Jadi kalau ada yang tanya, siapa malaikat yang paling mulia? Jawabannya adalah siapa? Malaikat siapa? Jibril. Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli malaikat 2 kali. Berapa kali? Yang pertama di Gua Hira, yang kedua di Sidratul Muntaha dalam peristiwa apa? Isra Mi'raj. Apa yang terjadi Ustadz? Ketika Nabi Muhammad ngelihat malaikat Jibril dalam bentuk asli di Gua Hira, beliau pingsan. Apa beliau? Kenapa? Besar. Dan Nabi mengatakan dalam hadis Imam Ahmad, walahu situ mi'ati junah, Jibril yang dilihat oleh Rasulullah memiliki 600 sayap. Maka kalau ditanya berapa sayapnya malaikat Jibril, jawabannya 600. Berapa tadi? Ketika sayapnya dibentangkan baru 1 sayap, langit udah tertutup. Ini ngomong-ngomong kursi jeblak nggak nih? Nggak jeblak ya? Nggak jeblak nih. Saya tahu Pak Gagat nih nggak jeblak ini. Saya tahu Sia di Pondok Kelapa ngejeblak Pak. Duh. Di Cimanggis enggak ya? Duh, sampai mana saya ngomong tadi itu? Pak maaf sini ya. Saya tanya nih. Ibu sehat? Pak lagi sholat pernah nggak bingung antara 2 apa 3 rakaat? Sebentar ya. Setan, iblis ikut ke kapal Nabi Nuh. Pelan-pelan. Iblis ikut ke kapal siapa tadi? Iblis yang ada di kapal Nabi Nuh, Allah mewahyukan, ukhruj ya aduwallah, keluar dari kapalku, kata Nabi Nuh. Apa jawaban iblis kepada Nabi Nuh?
dakhaltu li usiba quluba ashabika fatakunu qulubuhum ma'i wa ajsadu ma'aka. Kata iblis, tujuanku masuk ke kapalmu wahai Nuh. Kata siapa? Enggak, yang ngomong pagi ini. Ini ucapannya dari siapa? Kata iblis, aku tujuanku masuk ke kapalmu wahai Nuh, ingin ganggu umatmu, jasadnya sama kamu tapi pikirannya sama aku. Kata siapa tuh? Kepada Nabi. Pelan-pelan. Jasadnya sama siapa? Jasad umatnya Nabi Nuh sama siapa? Nabi Nuh tapi pikirannya sama siapa? Sama-sama. Bapak dan ibu jasadnya pagi ini sama siapa? Di mana? Tapi saya nggak tahu bapak dan ibu di sini pikirannya kemana-mana. Bisa dipahamin nggak? Ada nggak Ustadz lagi tausiah nyender merem tidur? Ada apa enggak? Di daerah mana? Pondok Kelapa. Ada nggak Ustadz lagi tausiah mainkan handphone? Saya takut jasadnya di sini, pikiran ke handphone, diganggu sama iblis. Makanya pahala pengajian beda masing-masing, tapi dari ujung ke ujung nggak ada yang mainkan handphone. Insya Allah pahalanya 700 kali lipat. Amin. Dah, kembali lagi. Sayap siapa tadi? Iblis, sayapnya malaikat. Astaghfirullahalazim. Fokus semuanya ya. Saya sengaja materinya husnul khotimah, tapi saya membawakannya biar enggak terlalu tegang ya, dan kayaknya pas banget ya, karena yang saya lihat jamaahnya kebanyakan yang hadir sudah. Terusin lagi ya. Pak Gagat satupun gak main handphone, Masya Allah, luar biasa. Semoga pahalanya 700 dan iblis nggak bisa mengganggu. Sampai mana tadi tuh? Sayap siapa tadi? Berarti Nabi Muhammad ngelihat malaikat Jibril dalam bentuk asli malaikat berapa kali? Yang pertama yang kedua itu dalilnya ada suratnya An-Najm. Apa yang terjadi Ustadz ketika ngelihat pertama kali pingsan, tapi ngelihat yang kedua di Sidratul Muntaha nggak pingsan. Kenapa ngelihat pertama kali Nabi Muhammad pingsan, yang kedua nggak pingsan? Karena sudah pengalaman. Pernah ngelihat Pak? Bapak sehat? Karena pernah apa tadi? Pernah ngelihat. Nah, berarti sini deh, kita nggak ngelihat malaikat dan nggak bisa ngelihat jin, itu adalah nikmat. Bener nggak? Mata kita ditutup nggak bisa ngelihat setan, itu adalah nikmat. Maka bagaimana caranya? Ikut saya. Innalillahi malaikatan yaltamisuna ahlaz zikri. Allah punya malaikat yang tugasnya mencari-cari di mana majelis zikir. Masuk nggak sekarang? Masuk nggak sekarang nih? Berarti kalau begitu di atas kita ada siapa? Lihat ke atas plafon. Kalau umpama malaikat menampakkan wujud aslinya, maka enggak mustahil kita sama dengan Rasulullah. Akan apa? Pingsan. Mati. Akan apa tadi? Pingsan. Makanya kita enggak bisa ngelihat malaikat adalah hati-hati ya Pak. Kalau barangkali bawaan badan nih enggak enak, dengar suara azan gak suka, di masjid kok gak pernah, gelisah, dengar bacaan Quran kok gak nyaman, panas, di majelis taklim duduknya udah pengen cepat selesai, sila salah, blonjor salah, nyender salah, berarti yang nyender tuh harus diruqyah. Bukan karena pinggangnya pegal ya, senior ya. Berarti kalau begitu gini, kalau ada gangguan dalam diri yang tidak mengenakan, maka boleh tuh ke ustadz yang pinter apa tadi? Meruqyah. Terusin lagi ya. Berarti kalau begitu malaikat itu sungguh sangat apa?
besar. Nah, bagaimana malaikat mencabut nyawa orang kafir? Di sini dikatakan yadribuna, yaitu dengan cara dan dalam Quran surat ke-6 ayat 93, malaikat mencabut nyawa orang kafir sebelum dicabut gimana? Sini. Basitu aidihim, membentangkan aidihim. Apa aidihim? Ini apa nih? Oh, mungkin karena sayanya begini kali ya. Iya, jadi Bapak Ibu bilang apa tadi? Saya. Berarti salah siapa, jamaah atau ustadznya? Baru cuman di Cimanggis ustadz disalah-salahin. Ya, di sini deh. Sini. Nih, apa nih? Ya, sedang apa nih? Membentangkan tangannya. Kalau berwujud asli, dia punya tangan. Maaf, kalau berwujud asli dia punya sayap, sedangkan berwujud manusia dia tangan. Berarti sebelum memukul, ke depan dulu yuk pandangannya. Dia begini dulu. Kenapa begini? Sini dah. Saya mau mukul handphone, maka tangan saya begini dulu. Apa namanya? Ancang-ancang. Berarti malaikat sebelum memukul membentangkan tangannya dulu, biar pukulannya sekeras-keras pukulan. Apa yang dipukul Ustadz? Sama-sama ya, angkat suaranya. Yadribuna wujuhahum. Ulangi. Wujuhahum wa adbarahum. Sini. Wajah, adbar, punggung. Apa tadi? Dan apa? Maka dia berbaring di ranjang atau di rumah sakit lagi sekarat. Dia di ranjang rumah atau di rumah sakit lagi sekarat. Datanglah pencabut nyawa. Apa yang terjadi? Besar. Maka dalam buku Tazkirah Imam Qurtubi menyatakan kepalanya ada di atas langit dan kakinya ada di muka bumi. Maka dia datang mencabut nyawa orang kafir. Yang satu memukul muka, yang satu memukul punggung. Biar apa? Sama-sama, biar apa? Keluar rohnya. Setelah itu malaikat mengatakan kepada orang kafir yang lagi sekarat, sama-sama, wazuku azabal hariq, rasakanlah neraka yang membakar. Sama-sama, rasakanlah neraka yang. Saya tanya, orang ini sudah meninggal belum? Jangan ragu, orang ini sudah meninggal belum? Tapi malaikat pencabut nyawa mengatakan, rasakanlah neraka yang membakar. Kalau begitu, dia tahu enggak surga atau neraka nanti? Jangan ragu Bapak. Dia belum meninggal, lagi apa tadi? Sekarat. Maka diapakan sama malaikat? Pukul. Yang dipukul muka dan punggung sambil mengatakan, rasakanlah neraka yang membakar. Ragu, jangan ragu ya. Dia sudah meninggal belum? Belum. Lagi apa? Tapi dapat ucapan neraka yang membakar. Rasakan neraka yang membakar. Kalau begitu, dia nanti di hari kiamat surga atau neraka sudah dapat diketahui belum? Berarti kalau begitu, surga dan neraka sudah dapat diketahui oleh manusia ketika. Sekarang kita surga neraka sudah tahu belum? Kenapa belum tahu? Belum sekarat. Bisa dipahami semuanya Pak? Jadi kalau begitu, surga dan neraka sudah dapat diketahui oleh manusia ketika sakaratul maut. Semoga meninggalnya husnul khotimah. Terusin nggak nih? Nggak mau sarapan? Ada sarapan? Oh ya udah, nggak apa-apa. Saya biasanya kalau kajian subuh di mana-mana selalu ada sarapan ya. Nggak apa-apa, terusin lagi. Terusin nggak nih? Suratnya 16. Surat berapa tadi? 16. Ayatnya 32. Angkat suaranya yuk. Tadi kan dipukul ya, ini beda. Angkat suaranya. Surat 16 An-Nahl ayatnya berapa tadi?
32. Angkat suaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina. Pak, Bu, ke depan dulu yuk. Kenapa saya ajak Bapak dan Ibu baca Quran? Biar pagi-pagi berkah. Ini insya Allah udah 3 ayat. Coba ke depan ya, pandangannya ya. Hadisnya At-Tirmidzi, bareng-bareng. Kana akhwani ala ahdin nabiyyi. Kepanjangan. Kana, kepanjangan ya. Salah siapa? Ustadz. Kana akhwani ala ahdin nabiyyi. Ada 2 orang hidup di zaman Nabi. Adiknya miskin tapi sering hadir ke majlis. Abangnya kaya tapi tidak hadir di majlis. Saya ulangin. Ada berapa orang hidup di zaman Nabi tadi? Adiknya tapi sering ke majlis taklim bersama Rasul. Abangnya tapi enggak hadir ke majlis taklim. Syaka mengadu. Fasyaka ahaduhuma al-muhtarif ila Rasulillah. Ini sahih At-Tirmidzi. Abangnya yang kaya dengan sombong mengatakan, aku kaya, padahal tidak hadir ke majlis taklim. Maka Nabi mengatakan kepada abangnya yang kaya, fala'allaka turzaku bihi, engkau jadi orang kaya karena wasilah adikmu yang hadir ke majlis taklim. Maka hadirnya kita ke majelis taklim menambah rezeki keluarga di luar sana. Amin kan? Hadirnya kita ke majelis taklim memudahkan urusan kita dan keluarga di luar sana. Amin. Hadirnya ke majelis taklim menambah rezeki dan memudahkan urusan, apalagi yang menyiapkan sarapan dan makanan buat yang hadir di majelis taklim. Makanya saya berharap fokus, tidak tidur, tidak main handphone. Kenapa? Karena ini luar biasa hadir di majelis taklim. Dan saya berusaha tidak mau bicara mengenai politik. Ya, semata-mata murni untuk apa? Ibadah. Meskipun politik juga apa tadi? Ibadah jika diniatkan karena Allah. Yuk sama-sama. Alladzina tatawaffahumul malaikatu sini thayyibin. Ada yang diwafatkan oleh para malaikat, yaitu sebelumnya orang bertakwa dicabutnya dengan cara, ikuti saya, thayyibin, yaitu dengan cara yang baik. Ya ayatuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Maka dicabutnya enggak keras tapi lemah. Maka enggak semua orang beriman dicabutnya seperti di awal keras. Ada juga yang dicabutnya dengan cara lemah lembut. Makanya tadi pilih mana, lemah lembut apa keras, terserah Allah. Benar ya? Berarti kalau begitu dicabutnya lemah lembut, tapi lemah lembut bahasa Qur'annya yang di ujung, yang di akhir tadi apa namanya? Sini, thayyibin. Apa? Makanya ada laki-laki diberikan nama oleh orang tuanya, namanya Bang Thayyib. Ya Allah, bapak lagi. Pak siapa namanya nih? Saya doakan Pak siapa? Hah? Semoga Pak Rusman berkah rezeki sehat ya Allah. Bukan Bang Thayyib, Pak Rusman, dia yang nggak pernah pulang-pulang. Thayyibin. Apa tadi? Lemah lemut. Ya Allah, semoga ya kita dicabutnya thayyibin. Amin kan? Dihafalin Pak, sini. Thayyibin. Apa tadi? Thayyibin. Angkat suaranya. Yaquluna, malaikat pencabut nyawa orang yang beriman atau bertakwa. Bukan hanya dicabutnya thayyibin, tapi sambil mengatakan sama-sama, salamun alaikum. Saya masuk ke masjid ketemu dengan bapak, assalamualaikum, keselamatan buat bapak. Jelas ya? Bisa enggak artinya lain Ustadz? Bisa. Kebahagiaan buat bapak, kedamaian buat bapak, kesejahteraan buat bapak. Maka orang ini yang lagi sekarat dicabutnya apa tadi? Yang pertama, thayyibin, sambil mengatakan
Hafalin yuk pelan-pelan. Salamun alaikum. Yuk. Maka kalau begitu ada manusia yang dicabutnya thayyibin sambil mengatakan salamun alaikum. Kalau yang sebelumnya diapakan? Dipukul. Yang dipukul dan apa? Sambil mengatakan rasakan neraka yang membakar. Kalau ini beda, dicabutnya thayyibin sambil mengatakan sama-sama bareng-bareng alaikumudkhulul jannata, maka malaikat mencabut nyawa sambil mengatakan masuklah engkau ke dalam jannah. Apa jannah? Maka kalau yang tadi rasakan neraka yang membakar, kalau yang ini udkhulul jannah, masuklah surga. Apa tadi jannah? Surga. Makanya ada perempuan namanya Nur Jannah. Cahaya apa? Surga. Apa yang terjadi Ustadz? Nama itu doa. Nama itu apa? Maka Pak Rusman doa diberikan orang tua. Pak Gagat, namanya beneran Pak Gagat. Kalau nama saya Pak Hashim Adenan. Hashim itu ada kiai di era 70 80-an. Itu sama babak saya dekat. Makanya babak saya ngasih namanya Hashim. Ya, Hashim Adenan. Tapi kalau merujuk kepada sejarah, Nabi Muhammad termasuk suku atau kelompok Bani. Nah, di belakangnya Hashim namanya Adenan. Adnan itu adalah kakek buyutnya Nabi Muhammad. Tapi kalau dalam kamus Arab Indonesia Al-Munawir, nama belakang saya Hashim Adenan. Adnan itu artinya murah senyum dan kalau bicara senang pendengarnya. Sombong ya. Jadi Adnan itu artinya apa? Aden itu nama sorga Bu, suratnya Ar-Ra'du. Terusin nggak nih? Jadi dapat kabar apa tadi nih? Sama-sama yuk. Angkat suaranya, ikuti saya pelan-pelan ya. Thayyibin yuk. Salamun alaikum jannah. Dicabutnya dengan cara lemah, dapat ucapan dan dikasih kabar. Teruskan lagi. Bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam surga karena perbuatan kamu. Saya tanya, tolong jawab, orang ini sudah meninggal atau belum? Lagi sekarat tapi dikasih kabar surga. Di dalam hadis At-Tirmidzi bukan dikasih kabar surga, sini deh, dia lagi sekarat. Ini loh tempat tinggalmu di surga nanti, bukan dikasih kabar, tapi kalau dalam hadis diperlihatkan. Ini loh tempat tinggalmu di surga nanti. Saya tanya, orang ini sudah meninggal apa belum? Tapi dia tahu nggak surga atau neraka? Tahu dari mana? Dari tadi dapat kabar dari siapa? Makanya kita sekarang nih sudah tahu belum? Jadi lagi-lagi surga dan neraka sudah dapat diketahui oleh kita pada saat Bapak, Ibu, Bapak diam dulu, saya bicara nanti ke Ibu ya. Ibu dapat kabar dari suami. Semoga jadi kenyataan ya Bu. Amin ya. Kata suami begini, Bu, kata suami, alhamdulillah Bapak dapat rezeki tidak terduga, disebut min haitsu la yahtasib. Ini rezeki halal Ibu dan insya Allah berkah. Nanti agak siang-siangan Bapak transfer ya ke rekening Ibu, terserah buat apa aja, 130 juta. Kok Masya Allah ya. Sini semuanya ke depan ya. Apa bedanya Masya Allah Subhanallah dan Masya Allah dapat tadi Subhan?
Kalau Allah memberikan keistimewaan kepada dia, maka ucapannya Masya Allah. Kalau kita menemukan hanya Allah yang bisa menciptakan, ucapannya Subhanallah. Sekarang tes. Kalau saya mendengar suara Ustadz Muammar Zainal Asyikin, Ustadz Muammar ZA, suara emasnya, tajwidnya, ilmu Qur'annya, bahkan bisa jadi nafasnya terpanjang di dunia, Allah berikan kepada beliau, maka ucapannya. Kalau saya melihat gunung-gunung menjulang tinggi, ucapannya. Saya melihat hamparan laut yang begitu luas, ucapannya. Pulang dari sini saya melihat perempuan cantik terbuka aurat depan mobil saya, ucapannya Alhamdulillah. Bisa dipahami semua ya? Duh, sampai mana saya ngomong tadi ya? Ibu-ibu ya? Ibu dapat apa tadi? Bapak tolong diam dulu ya. Berapa tadi jumlahnya, Bu? Masya Allah, Ibu ingat sekali ya. Ibu dapat uang transferan, dapat kabar dari suami, nanti agak siang Bapak transfer ke rekening Ibu 130 juta. Amin ya, Bu? Ibu, saya tanya, dapat kabar itu Ibu senang atau tidak? Ekspresi wajah sama-sama dong. Ekspresi wajah tersenyum, berseri-seri. Itu baru dapat kabar apa? Transfer. Maka apabila tetangga, keluarga, kerabat meninggal dunia, biasanya tuh jenazah ditutup dengan kain putih yang tipis. Benar gak? Ya, nangis. Ini kayaknya harus diruqyah, kayaknya nih bahaya nih. Pak siapa namanya tuh? Ya Allah, sabar ya Allah. Sampai mana tadi tuh? Maka tuh jenazah biasanya dibaringkan di atas tempat tidur, kemudian mukanya ditutup dengan kain apa tadi? Putih tipis. Kemudian izin sama keluarga, Bu, Pak, izin ya buka penutup mukanya. Kita buka, ternyata nih jenazah kenapa kok mengeluarkan senyuman? Maka bisa jadi ketika lagi sekarat diperlihatkan apa? Surga. Dia senang menghadap Allah, Allah pun senang menghadap dirinya, sebagaimana ibu senang ketika mendapatkan kabar berita baik, dapat transferan dari suami. Makanya ada orang meninggal dunia, wajahnya tersenyum, bisa jadi karena diperlihatkan apa? Surga. Berarti surga dan neraka sudah dapat diketahui pada saat apa? Sakaratul maut. Jam berapa tuh? Syuruknya jam berapa syuruknya? Habis dong, selesai dong. Enggak, sepakatin dulu nih, selesai apa terusin? Nih yang enak, yang tausiah, yang bicara apa yang dengar sambil nyender? Terusin lagi ya. Terakhir ya. Terakhir. Oh, selesai. Ada yang tanya, buka pertanyaan Pak Gagat. Ada yang tanya? Silakan. Ada yang tanya? Ada pertanyaan? Barangkali atau saya mau teruskan, nggak ada pertanyaan. Terus saja. Terus ya. Terus ya. Baik. Tadi dicabutnya dengan cara apa? Ibin. Yang kedua, salamun alaikum. Dapat kabar surga. Sama-sama. Dapat kabar apa? Surga. Pak Gagat, saya khawatir waktu nggak cukup nih. Ya, saya bahas dua. Apa amalan yang membuat lagi sekarat? Sini deh, Pak Rusman. Ini loh surga tempat tinggalnya. Apa amalan Pak Rusman? Pak Rusman kan? Berarti Pak Rusman lagi sekarat dong. Apa amalannya? Diperlihatkan apa tadi nih? Surga. Ada dua. Saya bahas satu aja. Ya, sini sama-sama. Bareng-bareng. Angkat suaranya ya. Amalan yang membuat dia diperlihatkan surga ada berapa tadi? Dua. Yang pertama,
meninggalnya, matinya mati syahid. Sama-sama. Meninggalnya, matinya mati apa? Pakai huruf shin. Syahid. Kalau yang mati syahid banyak, namanya syuhada. Apa namanya? Sini ya, fokus dulu. Ini Masya Allah Bapak Ibu pada fokus semuanya nih. Ya Allah, semoga semua pahala 700 kali lipat ya. Ini daerah apa namanya nih? Cimanggis kan? Hah? Enggak, daerahnya? Bukan Cimanggis. Ya, jangan marah-marah, biasa aja ngomongnya. Nah, saya ulangin ya, saya teruskan lagi ya. Nah, meninggalnya, matinya mati apa tadi? Syahid. Sama-sama, meninggalnya mati apa? Nah, sekarang ke depan pandangannya. Nabi bertanya kepada sahabat, wahai para sahabatku, bagaimana pandangan kalian? Siapakah mereka yang mati syahid? Sahabat bertanya, liman kutila fi sabirillah. Mereka lah yang meninggalnya karena perang di jalan siapa? Allah. Kata sahabat, bukan kata Rasul. Kata siapa tadi? Maka kata sahabat, kutila fi sabirillah. Sini, kutila. Kutila. Mereka yang meninggalnya karena perang di jalan siapa tadi? Dialah yang meninggalnya, matinya mati apa? Kata siapa? Nabi mengatakan, sama-sama ya, idzan laqalil. Kalau kalian mengatakan orang yang mati syahid cuman karena perang, kalau begitu umatku yang mati syahid sedikit. Jelas gak? Bisa dipahamin gak? Berarti kalau begitu meninggal mati syahid bukan hanya, ya Allah mudahkan jamaah nerima ilmu. Kata sahabat, orang yang mati syahid itu karena apa? Perang. Pak Rusman, orang yang mati syahid kata para sahabat Nabi kala itu orang yang meninggalnya matinya mati apa? Perang. Tapi Nabi mengatakan, kalau kalian mengatakan matinya mati perang itu syahid, kalau begitu umatku yang mati syahid perang. Ini di ruqyah kayaknya lagi ya. Kalau begitu berarti yang mati karena perang matinya apa tadi tuh saya ngomongnya tuh? Sedih. Berarti kalau begitu orang yang meninggal mati syahid dalam Islam bukan hanya karena sini, tapi orang yang mati syahid juga dia adalah yang matinya di jalan Allah. Dalam bahasa hadisnya fi sabilillah. Jadi orang yang mati syahid bukan hanya perang, tapi di jalan Allah. Kalau begitu saya, ibu dan bapak kemungkinan bisa enggak mati syahid? Jangan jawab bisa. Nabi Muhammad ditegur Allah ketika ditanya tentang ruh Zulkarnain dan Ashabul Kahfi. Kata Nabi Muhammad, besok datang lagi 15 hari wahyu enggak turun. Nabi Muhammad sedih, ditegur Allah. Makanya baiknya ucapkan jangan bisa. Yakin sekali Pak, tapi ucapannya makanya ada lagunya tuh Maher Zain. Pak siapa namanya Pak? Pak Abraham. Pak Bram. Semoga Pak Pram panjang umur, sehat, tambah rezekinya. Saya tandain Pak Pram dengan Pak Rusman. Ya. Apa tadi? V. Angkat suaranya. Satu hadis. Ada enggak ucapan hadis ini fi sabilillah? Sama-sama ya. Fokus ya. Bapak cari ini. Saya baca hadis sahih, ada enggak fi sabilillah? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Ada? Ada enggak? Yang mana? Fi
Barang siapa yang keluar dari rumahnya, barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju majelis ilmu atau majelis taklim, maka dia berada fi sabilillah, di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya lagi. Berarti kalau begitu pagi ini kita semuanya bareng-bareng dong. Maka kalau begitu kita ini semuanya, berarti kalau ada yang meninggal dunia sekarang, berarti meninggalnya matinya mati syahid. Ada nggak yang meninggal lagi pengajian? Saya nggak ada. Di Cililitan Pak Haji Husni meninggal sedang di masjid selesai maghrib menanti isya. Saya belum bahas ya keutamaan orang yang nggak pulang maghrib sampai isya di sini. Ada nggak Pak Gagat di sini? Ada nggak? Tapi nggak ngopi ngerokok di masjid, nggak. Ada nggak yang nungguin isya sambil ngerokok ngopi? Ada nggak? Ada? Di daerah mana? Pondok Kelapa 2. Ini apa nih? Pak, nanti kapan-kapan dibahas ya. Habis maghrib jangan pulang. Makanya di beberapa masjid banyak sekali yang pengajiannya setelah maghrib. Namanya dalam Islam ribautun. Apa tadi? Sini, ribautun. Pokoknya kalau ada orang meninggal dunia sambil nungguin isya di masjid, namanya meninggal ribaut. Kalau Bapak ada waktu, habis maghrib jangan pulang. Sampai apa tadi? Isya. Di mana? Apa yang terjadi? Ustadz Pak Husni meninggal, duduknya cerita dari putranya, duduknya bersandar di tembok sambil sila. Ketika azan isya dikumandangkan, ternyata kok tidak bergerak. Gerakan nggak bergerak, dipastikan ternyata sudah wafat. Maka meninggalnya di masjid sedang berada di majelis taklim. Maka enggak mustahil itu meninggalnya matinya mati apa? Syahid. Tapi cerita dari anaknya, ayahnya yang meninggal dunia ini duduknya bersender di tembok sambil sila. Makanya yang pengajian saat ini nyender, hati-hati. Maka itu dia meninggalnya matinya mati apa tadi? Syahid. Berarti kalau begitu kita semuanya enggak mustahil lagi sekarat diperlihatkan apa tadi? Surga. Terakhir dari saya, kita setelah ini sholat sunnah syuruk, saya masih ada kegiatan di lain tempat. Terakhir dari saya tutup ya. Lihat ke jari-jari saya. Hadis kursi. Uhibbu salasan wa hubbi li salasi asyaddu. Ke tangan saya. Allah suka 3, lebih suka 3. Allah benci 3, lebih benci 3. Pelan-pelan yuk, hafalin. Allah suka, Allah benci, lebih benci. Jadi berapa yang Allah suka? 6. Ya Allah ya Rahman, mudahkan ya Allah. Dadah, enggak semuanya, satu aja. Ya. Ibu sehat semuanya? Iya benar ya Pak Gagat. Ibu-ibunya pun yang datang kebanyakan senior ya. Teruskan lagi enggak? Ada enggak Ustadz istrinya 2? Ya jangan marah-marah dong, biasa aja. Ada nggak Ustadz istrinya 2, yang kedua sama jamaah pengajiannya? Makanya di sini saya aman, alhamdulillah. Dah sini yuk. Allah suka dengan, lebih suka, Allah benci, lebih benci. 1. Uhibbu syaikha ta'i'a wa hubbi lisyabi ta'i'i asyaddu. Allah suka melihat orang sudah tua ibadah. Bareng-bareng. Allah suka melihat orang udah tua, tapi Allah lebih suka lagi sama anak muda, masih muda rajin. Kalau ada orang tua ibadah itu biasa, tapi ada anak muda ibadah itu. Kalau ada orang tua ke masjid, tapi anak muda ke masjid, siapa tuh yang pakai kacamata namanya sambil nyender di tiang? Pak siapa namanya?
Ya. Ustadz digentak pagi-pagi. Semoga panjang umur, sehat, tambah rezeki, mudahkan urusannya ya Allah. Kita nggak pernah tahu ya, Pak Pram, Pak Ajat Sudrajat, Pak Rusman, mudahnya urusan kita bisa jadi doa dan diaminkan oleh kita semuanya. Tenang aja, saya tunjuk namanya bukan saya benci, tapi saya mendoakan. Pak Ajat, Allah suka, lebih suka, Allah benci, lebih benci. Pak Ajat, Allah suka orang tua, lebih suka kalau ada orang tua ibadah, anak muda ibadah. Ini pagi ini yang banyak datang muda apa tua? Bayangin. Apa kebalikannya? Sini yuk. Abghadu lisyabir asi wa bugdi lisyaikhil asi asyaddu. Kebalikannya, Allah benci anak muda enggak ibadah. Ada anak muda enggak ibadah dibenci Allah, tapi Allah lebih benci lagi sama orang udah tua enggak mau. Ada enggak udah tua tapi rumahnya dekat sama masjid tapi enggak ke masjid sholatnya padahal sehat? Ada? Daerah mana? Semangat ibadah. Kapan-kapan kita terusin lagi. Yang kedua, kenapa diperlihatkan surga? Insya Allah kita teruskan. Dan setelah itu orang udah meninggal dunia, pergi rohnya kemana? Ada yang bilang roh orang meninggal dunia masih di rumah sebelum 40 hari. Ada yang Assalamualaikum, dibuka nggak ada, suaranya persis seperti orang yang udah meninggal, maka dibilang itu bapak yang udah meninggal. Kemudian mimpi ketemu orang yang udah meninggal dunia. Dan kenapa orang meninggal dunia? Sini deh, matanya terbuka. Kenapa orang meninggal dunia matanya terbuka? Itu ada pembahasannya. Kematian bagian kedua. To be continue. Saya Pak, Bu, maaf ya, setiap Sabtu dan Ahad agenda saya sudah penuh. Sebenarnya Ahad ini saya ada di Kuricang Bintaro. Saya izin, saya mohon maaf, Pak Gagat minta beberapa kali, saya nggak nyanggupin, saya pengen silaturahim. Jadi Ahad ini saya ada di Bintaro tadinya. Tapi qadarullah saya bisa kenal dengan Pak Ajat. Dan saya bisa kenal dengan Pak Pram yang membawakan potongan Maher Zain insya Allah. Dan juga Pak Rusman. Entah kapan kita teruskan lagi. Ada di zona aman di Ahad keempat, itu pun saya ada di Ciledug Puri Beta. Tapi sepertinya bisa dibicarakan. Entah kapan ya kita teruskan lagi. Saya tinggal di Cepete. Saya tinggal di tadi dari rumah ke sini lewat jalan tol yang baru itu, alhamdulillah 35 menit. Silakan mau ke rumah saya di Cepete. Patokannya Jalan Fatmawati. Masuk ada ITC belok kanan, namanya Jalan Abdul Majid. Telepon dulu biar nanti istri saya nyiapkan soto Lamongan. Karena di depan saya ada yang jual soto. Nah, Jalan Abdul Majid, Fatmawati, Jalan Abdul Majid lurus ada Indomaret. Indomaret Jalan Abdul Majid Cepete. Terserah mau beli buah dulu atau kue di sana silakan. Setelah itu Jalan Abdul Majid, pokoknya Jalan Fatmawati, ITC belok kanan Jalan Abdul Majid ada Indomaret. Barulah di Indomaret Abdul Majid belok kanan ada masjid besar namanya Masjid Al-Akhyar. Nah, saya di samping masjid itu ada rumah pagar putih lantai 2, di belakang kolam renang, di depan ada 4 mobil. Saya di belakangnya rumah yang itu. Ya, semoga ada barokah. Maafkan saya Pak Pram, makam saya Pak Ajat. Makasih Pak Gagat yang sudah mempertemukan saya di sini. Saya bertemu Pak Gagat di alumni SMA 8 di
Bukit Duri. Alhamdulillah bisa ke sini. Saya diantar oleh adik saya. Kebetulan yang bawa kendaraan saya sedang berhalangan. Semangat ibadah, semoga meninggalnya husnul khotimah. Dan semoga meninggalnya matinya mati apa? Syahid. Sedang apa tadi ini? Ini sedang apa nih? Pengajian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar, saya tes dulu sebentar. Ada berapa malaikat pencabut nyawa manusia? Yang pertama nyabutnya dengan Yang pertama nyabutnya dengan, yang kedua nyabutnya dengan. Kapan manusia dapat mengetahui surga dan neraka? Alhamdulillah. Apa yang membuat dia lagi sekarat diperlihatkan surga? Apa penyebab kematiannya? Toyibin. Matinya mati apa? Terakhir apa hukumnya? Apa hukumnya dalam Islam? Istri ambil uang suaminya tanpa izin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunnah syuruk. Alhamdulillah.